Halo, welcome back to Tisa Channel. Kali ini saya mau bikin pempek kapal selam. Pertama-tama, kita haluskan 500 gram daging ikan tenggiri yang sudah kita kerok. Ini saya tidak memakai daging yang masih ada darahnya, jadi dagingnya sudah bersih dari darah. Setelah itu, kita masukkan 300 gram putih telur. Kita haluskan di food processor atau di blender sampai putih telur dan daging filet ikan tenggiri menyatu. Seperti ini ya teman-teman teksturnya. Setelah itu kita masukkan gula pasir, bawang putih, lalu kita aduk lagi atau kita haluskan lagi sampai semua bahan menjadi sangat halus. Untuk jenis ikan, kalau misalnya tidak mau pakai tenggiri juga boleh diganti dengan jenis ikan lainnya. Ini hasilnya, tekstur dan konsistensinya setelah kita haluskan di food processor. Lalu kita pindahkan ke baskom yang sudah bersih. Langkah selanjutnya kita akan menguleni ikan sampai dengan kalis. Pertama-tama kita cuci tangan dulu sampai bersih dengan sabun antiseptik dan juga air yang mengalir. Sebaiknya kita memakai tangan kalau kita menguleni empek-empek agar bisa ketahuan langsung tekstur adonan dan juga kita bisa tahu kapan kita harus berhenti menguleni. Setelah kita rasa kalau putih telur sudah diserap semua oleh daging ikan, lalu kita tambahkan garam dan juga bumbu penyedap. Saya pakai bumbu penyedap dari kaldu jamur. Kalau misalnya kalian mau pakai micin juga boleh. Lalu kita aduk-aduk sebentar, lalu kita masukkan sagu tani. Kita selanjutnya menguleni empek-empek memakai sagu tani. Sagu tani pertama-tama kita siapkan 500 gram, lalu kita masukkan ke adonan sebanyak setengahnya atau 250 gram. Kita uleni sampai sagu tani diserap semua oleh ikan. Karena pempek ini banyak menggunakan putih telur, yang tadi saya bilang 300 gram putih telur, maka saya tidak lagi memakai air untuk menguleni pempek. Nanti setelah direbus, hasil pempek akan kenyal, tapi juga tidak alot. Selanjutnya kita masukkan lagi sagu tani, kita masukkan secara perlahan-perlahan, lalu kita uleni lagi. Sagu tani yang tersisa yang belum saya masukkan, masih ada sekitar 30 gram atau 3 sendok makan. Saya uleni terus adonan sampai semua sagu tani terserap atau menyatu ke dalam adonan. Saya tidak tambahkan lagi sagu tani karena di baskom adonan ini juga masih banyak sagu tani yang belum diserap oleh adonan. Dan juga kelihatannya kalau dipegang langsung pada saat menguleni, di tangan tuh kerasa sebentar lagi adonan akan kalis. Nah itu makanya empek-empek lebih baik diadoni memakai tangan. Karena kalau kita ngulenin pakai tangan bisa ketahuan langsung nih adonannya udah cukup belum sagu taninya gitu loh. Jadi kan kita tidak terlalu banyak menggunakan sagu. Kalau terlalu banyak menggunakan sagu nanti pempeknya juga hasilnya akan keras. Kalau adonan teksturnya sudah seperti ini, yaitu sudah halus, lembut, tidak lagi lengket ke tangan atau kalis, maka kita berhenti untuk menguleni. Setelah itu saya bagi menjadi 8 bola adonan. Bisa juga dibagi menjadi 9 atau 10 adonan sesuai dengan selera. Satu adonan ini kalau dibagi 8, satu bola pempeknya menjadi sekitar 125 gram. Lalu kita panaskan air untuk merebus pempek. Kita panaskan air sampai mendidih, kita tambahkan 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh minyak goreng. Lalu kita usap dan lumuri tangan kita dengan sagu tani. Walaupun adonan pempek ini sudah kalis dan tidak lagi lengket ke tangan, tapi sebaiknya kita tetap melumuri tangan kita dengan sagu tani agar memudahkan kita dalam membentuk empek-empek.
Kita pisahkan kuning telur dan juga putih telur. Untuk kuning telurnya kita kasih sedikit putih telur sebagai isian pempek. Adonan pempek yang sudah kita bentuk menjadi bola, kita ambil, lalu kita buat lubang di tengah bola, lalu kita putar-putar pakai jempol kita, dimulai dari bagian atas, terus lanjut putar sampai ke bawah, sampai dia membentuk seperti contong. Karena pempek kapal selam ini isinya telur mentah, maka kita membuat lubang yang dalam di adonan pempek kapal selam ini. Video yang lebih rinci atau lebih komplit untuk cara membentuk pempek kapal selam sudah pernah saya posting di YouTube Tisa Channel. Link saya sertakan di description box ya. Kalau pempek sudah berbentuk contong dan contongnya lubangnya dalam, maka kita masukkan isian kuning telur yang sudah dikasih beberapa tetes putih telur, lalu kita rekatkan sambil kita rapatkan sampai benar-benar rapat agar tidak ada yang bocor. Setelah itu pempek kita rebus ke air yang sudah mendidih, kita pakai api sedang saja. Pertama-tama kita aduk-aduk agar empek-empek tidak lengket ke dasar wajan. Kalau empek-empek sudah matang, dia akan mengambang di atas permukaan wajan. Lalu kita pindahkan empek-empek ke dalam baskom berisi air bersih. Empek-empek kita masukkan ke baskom berisi air bersih selama beberapa menit. Kenapa pempek setelah kita rebus, kita rendam di baskom berisi air bersih agar sisa-sisa sagu tani yang menempel, sagu tani yang kita pakai waktu membentuk empek-empek itu bisa hilang. Kalau merebus empek-empek, kita masukkan secukupnya saja ukuran wajan kita. Jangan memaksakan memasukkan semua adonan pempek. Nanti khawatir dalamnya itu belum matang. Jadi sebaiknya bertahap kalau kita bentuk dan rebus empek-empek agar benar-benar matang sampai ke dalam. Ini hasil setelah direbus tuh, dalamnya teksturnya kenyal, tidak alot, dan isiannya telur mentahnya benar-benar matang. Kalau misalnya kita mau simpan di freezer, empek-empek yang belum digoreng, kita masukkan ke dalam wadah kedap udara, lalu kita taruh di freezer, ini bisa tahan sekitar 3 bulan. Untuk penyajian empek-empek digoreng di minyak sampai kuning kecoklatan, gunakan api sedang saja. Empek-empek ini kulit luarnya ini renyah dan crispy, tapi dalamnya dia kenyal dan tidak alot. Rasanya juga sedap, gurih dan tidak amis. Empek-empek biasanya wajib disajikan dengan cuko. Saya juga tambahkan irisan timun, bisa ditambahkan pendamping lainnya, misalnya mie basah atau soun, itu selera saja. Pempek kapal selam adalah salah satu makanan favorit saya, makanya saya sering membuat pempek kapal selam. Oke guys, thank you for watching. See you on my next video.